Halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ke-9. Oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang bagus sih buat saya. Jadi kita kemarin sudah banyak sekali berhubungan dengan list, kemudian apa lagi? Tugas codingan C++. Oke. Sekarang kita izinkan saya share screen untuk membahas mengenai ini. Kita akan membahas mengenai tree, pohon. Wah, kalian tidak salah jurusan, ini bukan teknik lingkungan, tapi kita akan ngomongin tree yang ada di teknik informatika ya. Jadi inilah pengetahuan standar dan dasar banget ketika kalian itu untuk ke AI. Jadi kita bisa belajar pohon tapi bisa nyampe AI ya gitu. Bisa. Jadi tree dalam artian seperti ini adalah bagaimana tree itu bisa dapat digunakan untuk memberikan keputusan, mencari informasi, ataupun memberikan pengelompokan macam-macam. Jadi fungsi tree ini ya. Dan suara saya jelas kedengaran. Mic-nya agak jauh. Oke, fine. Oke, kalau saya bilang dari modul inilah definisi tree itu adalah susunan dari satu atau lebih simpul atau node yang terdiri dari satu simpul khusus disebut akar root di belakang. Jadi ini adalah kumpulan node gitu. Simpul-simpul ya, kalau kalian bisa lihat di sini adalah ini bulat-bulatan ini kita sebut itu node atau simpul. Jadi ada suatu simpul yang mengawali semuanya. Simpul yang mengawali semuanya itu adalah kita anggap root atau akar. Gitu. Sisanya adalah subtree atau dari akar. Jadi ketika kita analogikan ini adalah kalau di kenyataannya kita punya pohon itu di dalam tanah, jadi harusnya akarnya dalam tanah. Kemudian pohon yang kita tahu adalah tumbuhnya ke atas, bukan ke samping. Itu iklan. Jadi kalau yang tumbuhnya ke atas ini adalah pohon seperti biasa. Oke. Terus kalau di TI ya kita pokoknya tumbuh ke bawah nih. Justru tumbuh ke bawah. Jadi daun-daunnya itu ada di bawah. Jadi akar itu misalkan menangkap dari pohon inilah A gitu. Jadi sisanya itu ya kita punya informasi itu dalam node. Jadi node itu mengandung sebuah informasi. Jadi anggap kita punya node-nya itu isinya adalah A, B, C, D sampai M di sini. Itu informasi. Oke. Kemudian kita punya cabang ataupun link gitu. Jadi itu yang menghubungkan ke simpul-simpul lain. Jadi linknya ini adalah cabang ini akan menghubungkan. Jadi A berhubungan dengan B dengan cara dia punya link. Lalu punya cabang. Oke. Terus simpul A mempunyai 3 link. Gitu. Jadi A punya 3 link. A ke B ke C ke D. Jadi dia punya 3. Gitu. Terus jumlah subtree dalam satu simpul disebut derajat. Jadi di sini ada derajat. Ya. Gitu. Terus ujung dari sebuah pohon gitu kan. Jadi kalau misalkan kita juga pohon kita di dunia manusia di dunia nyata itu di dunia nyata kita ujungnya dari suatu pohon itu kemungkinan besar itu adalah daun. Ya, jadi kita juga bisa analogikan tree yang ada di sini itu punya daun juga. Jadi yang ujungnya dari sebuah node akar adalah daun. Jadi yang daun itu adalah K, L, F, G, H, enggak H-nya enggak, N, I, J. Jadi itu adalah sebuah daun atau leaf. Gitu. Jadi struktur pohon terkenal dengan struktur ginekologi, jadi silsilah. Jadi kita bisa anggap ini adalah sebuah silsilah. Jadi penggunaan paling umumnya dari sebuah tree ini adalah sebuah pohon keluarga. Jadi family tree atau seperti itu. Jadi biasanya kayak gitu. Jadi juga kita selain bisa sebut itu root, itu juga kita root sama leaf itu juga kita bisa sebut ini sebagai parent and child, ya. Jadi orang tua dan anak gitu. Jadi misalkan kalau kita anggap di D ini, kita anggap D, ya. Orang tua dari D adalah A, orang tua dari D adalah A. Terus anak dari D adalah H, I, dan J. Jadi seperti itu, di bawahnya itu adalah anak, di atasnya adalah orang tua. Jadi ini kita bisa sering gunakan ini di pohon keluarga ya. Jadi ada kondisi seperti itu.
Terus juga dengan kondisi orang tua yang sama, kita punya sibling nih. Jadi kita punya saudara nih, H bersaudara dengan I bersaudara dengan C juga gitu. Oke. Terus kita masuk ke dalam sebuah derajat gitu, derajat pohon gitu. Derajat pohon itu adalah ini level ini nih, derajat suatu pohon. Jadi ketika kita melihat suatu pohon, misalkan pohon keluarga ataupun pohon itu ya akar nggak dihitung pohon dulu ya gitu. Jadi itu mulai levelnya ketika dia dari akar menuju link yang pertama itu mulai dihitung satu. Jadi ketika levelnya seperti ini itu dihitung 1, 2, 3. Jadi dalam tree ini kita punya tree berderajat 3. Oke. Gitu. Kemudian kedalaman ataupun depth-nya gitu. Kita juga bisa hitung. Kemudian forest, kita masuk ke forest. Forest ada susunan berapa pohon. Jadi pohon digabungin jadi forest gitu. Jadi anggap kita punya 3 buah pohon berbeda nih. Kalau saya hilangin si A ini, jadi kalau anggapnya kita punya pohon gede banget, kita stack gitu. Jadi kita pecah 3 ya, stack gitu. Anggapnya kita punya pohon apa ya, yang gampang gitu ya, serai, punya pohon serai gitu. Jadi ini pohon 1 biji. Kita potong 3 nih. Ini lawak nih. Oke, terus misalnya saya punya pohon A sampai M ini, saya potong di A. Jadi kita akan punya 3 pohon baru, yaitu kita punya pohon dengan rootnya B, kemudian itu B itu isinya B, E, F, K, L. Kemudian kita juga punya apa namanya root pohon baru yaitu C sama G. Kemudian kita punya pohon D, H, I, J dengan anaknya H itu adalah berupa M. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan ngobrolin seolah gimana sih caranya kita menggambarkan suatu tree dalam suatu apa namanya suatu tree itu gimana sih caranya kita menampilkan pada orang lain. Itu pertama kita bisa menggunakan ini gambar. Jadi kita menjelaskan nih gambarnya siapa, kayak gimana gambarnya siapa, gambarnya kayak gimana. Jadi ini. Gitu. Terus kita juga punya kondisi yang namanya kita bisa jelaskan dengan sebuah daftar atau list. Ya, daftar kita juga bisa jelasin. Caranya kayak gini, kita anggap kita punya contoh daftar gambar ini ya, kita punya pohon tree ini. Jadi gimana sih caranya kita untuk membuat dia itu menjadi suatu apa namanya list atau daftar? Nah, caranya kayak gini, kita anggap kita main di sini deh. Pertama kita punya A ya. Nah, saya akan gambarkan sebagai seperti ini. Oke. Saya kurung A gitu. Jadi anggap saya punya root A. A itu punya anak 3, B, C, dan D. Oke. Jadi di sini saya akan jelaskan bahwa saya punya anak B, C, D. B dan C dan D. Oke. Saya lanjut ke level kedua. B ternyata punya anak yaitu E dan F. B. Sini ada E dan F. Gampang ya. Kemudian C punya anak apa? Punya anak kan G. Satu aja G. D punya HIJ. Ya kan? HIJ. Gampang kan? Ternyata E punya anak K dan L. E, K, dan L. Terus kita punya H punya anak M. M. Oke, jadi seperti itu caranya menggambarkan tree dalam sebuah atau menjelaskan tree dalam sebuah daftar. Justru malah agak kelihatan sulit ya. Jadi ini adalah menggambarkan sebuah tree dalam sebuah daftar. Gitu. Jadi biasanya saya di waktu S1 sering banget coba dari pohon ini buatkan ininya, listnya gitu. Atau dari list ini buatkan gambar pohonnya itu sering. Oh ya, nanti saya bagian tugas itu. Oke, kemudian itu kemudian untuk struktur data nonlinear kita punya jumlah simpul dan node seperti ini, ngurusnya kayak gini.
Di sini ada tulisan adalah pohon 3 ri, jadi kita akan nama-namai pohon kita dengan angka ri gitu. Jadi kalau misalkan 1, 2, 3 ya udah. 1 nggak ada pohon 1. Pohon 2, pohon 3. Oke. Terus kita akan beranjak pada kondisi binary tree. Ya. Inilah yang paling seru dari sebuah perpohonan yang ada di komputer gitu. Jadi ada yang paling seru adalah binary tree. Yang paling sering kita bahas adalah binary tree. Jadi ini adalah kita punya subtree. Itu ada 2 jenis, yaitu subtree kiri dan subtree kanan saja. Gitu. Jadi strukturnya ada simpulnya adalah masing-masing bisa kosong atau berisi 1 atau justru isi 2. Itu aja. Ya, contohnya adalah yang pertama adalah pohon biner dengan subtree kanan kosong A dan B. A dan B, coba dilihat. Kemudian yang kedua adalah pohon biner dengan subtree kiri yang kosong, jadi C dan G gitu misalnya. Kayak gini. Oke. Terus ini CG ini ada dipotongnya. Terus kita punya complete binary tree atau pohon biner lengkap. Lengkap dalam artian dia anaknya pasti 2. Anaknya pasti 2. Jadi A punya anak kiri kanan gitu. B punya anak kiri kanan. Tapi selanjutnya fungsi yang paling bagus adalah pohon biner penuh, di mana ketika dia itu adalah level 1 sampai level ke I itu penuh atau komplit semuanya, komplit. Jadi A satu level 0, oke. Kemudian ada level 1-nya isi juga kiri kanan, level 2-nya lengkap juga punya anak kiri kanan. Jadi ini namanya full binary tree. Gitu. Kalau kita ngomongin complete binary tree itu atau full binary tree itu kita ada nilai anak itu. Misalkan ada kita masih nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Jadi nilai anak terkirinya itu adalah 2 pangkat I min 1. Oke, misalkan kita punya level 1 dari sini ya, levelnya 1 dari sini ya. Itu misalkan kita punya level 4, jadi 4-nya dari sini, level 4-nya adalah 2 pangkat I min 1, jadi 2 pangkat 3, 8. Oke. Atau kita punya yang di kanan itu 2 pangkat I min 1. Jadi misalkan level 4, 2 pangkat I 4 ya, min 1. Gitu. Jadi ini hasilnya adalah 2 pangkat 4, 16, min 1, 15. Kayak gitu. Oke. Ada definisi berbeda, misalkan kok ini levelnya mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ini 2 pangkat I-nya nggak isi min 1. Yang paling kiri 2 pangkat I aja. Di sini 3, 2 pangkat 3, 8 beres. Tapi kalau ini 2 I plus 1 min 1 nanti kayak gitu. Ya, jadi ini menyesuaikan dengan kondisi levelnya nanti. Ini biasanya ditentukan juga. Jadi kalau misalkan anak level 1 anak terkirinya 1 dan seterusnya, kita nurutin yang kondisi ini ya. Jadi level 12 anaknya segini, ini ujungnya lagi segini gitu. Ya. Kayak gitu. Nanti ada banyak pertanyaan kok. Pada pohon dengan jumlah simpul 273 merupakan lengkap atau penuh? Berapa kedalamannya? Berapa gini ya? Nanti itu dicari. 273, gimana cara 273? Dari sini dong. Ada di sini dong? Iya, dari sini. Penuh nggak dia? Cek di sini. Dia ternyata lengkap. Oh, dia penuh. Oh, nggak mungkin ya 273 penuh ya. Pasti lengkap ya. Gitu. Kedalamannya berapa? Kedalamannya 9. Ya, levelnya 9. Nomor berapa simpul terkiri dari level tersebut? 256. Gitu. Nomor berapa anak kanan dari simpul ke 80 dari level berapa dan seterusnya. Kedalaman minimal pohon biner seperti ini. Oke. Kita lanjut ke yang namanya skewed tree. Jadi tree yang semua node-nya kecuali leaf ataupun daun memiliki satu child aja. Jadi ini bisa skewed tree yang miring ke kiri aja atau miring ke kanan aja. Jadi harusnya gini timpang dia. Nggak nyambung gitu. Jadi inilah contohnya nih pohon biner yang memboroskan. Jadi ini justru bikin kacau nih. Karena di sini kan harus dicadangkan suatu memori ya, kalau kita ngomongin ke arah memori ini harus dicadangkan nih. A dicadangkan, di sini harusnya ada yang lagi 1, ini B, di sini cadangkan 1, ini harusnya cadangkan lagi nih. Nah sehingga kalau misalkan representasi kita ambil dalam sebuah list, itu kondisinya kayak gini, A, B, blank, C, blank, nah kayak gitu jadi. Ya. Gitu. Jadi banyak simpul kosong nanti dia gitu. Oke.
Seperti itu. Terus ini salah nih, ada contoh tree dalam C++ salah sih. Oke. Jadi untuk pemahaman tree itu sebenarnya dikit banget. Nanti kita akan coba bermain soal transformasi ini, nanti kita akan coba transformasikan ini, nanti kita main di minggu depan. Oke. Terus saya jelaskan dulu untuk tree ini kemana sih, penting nggak sih buat kalian? Penting ketika kalian akan ngambil data science nanti. Jadi kalau misalkan kemarin kita ngomongin soal variabel, ngomongin soal function, ngomongin soal list, queue, stack, itu kalian erat katanya dengan bahasa pemrograman proto yang lawas. Nah, sekarang ketika kalian ngomongin tree ini kemana sih? Ini bisa masuk kemana-mana, terutama di masalah data science. Jadi kalau misalkan kalian di data science itu nanti kalian itu bisa perkembangannya bisa ke data mining, bisa ke AI, bisa juga paling standar kalian bisa bikin untuk pohon keluarga kayak gitu. Terus misalnya kalau di tree itu nanti kalian bisa kembangkan di data mining, itu biasanya namanya adalah decision tree. Jadi nanti jika ini maka ini itu ada kondisinya bisa dipakai gitu. Juga misalkan di pecahan AI itu masuk ke sistem pakar. Jadi ini juga bisa digunakan. Jadi misalkan identifikasi penyakit, jika penyakitnya ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, itu ada aturan-aturan tertentu. Itu juga bisa di game loh. Jadi decision tree ini bisa di game. Jadi misalkan kalau kalian pernah game itu yang berinteraksi berdasarkan respon gitu. Misalkan kalau main apa ya gampangnya? Kayak main Genshin gitu misalkan, itu kan ada pilihan opsi, ada teks. Nah, ada pilihan nih 2A atau B gitu. Jadi kalau misalkan A dipencet, dia akan masuk ke pilihan tertentu gitu. Kalau B dipencet kayak gitu. Jadi seperti itu sih yang standar. Kemudian ada juga di kondisi data mining sudah, di kondisi sistem pakar sudah, di game juga bisa seperti itu. Jadi lumayan banyak. Ya belum lagi di masalah yang proto digunakan. Jadi misalkan kalau kalian bikin pohon keluarga, jadi ini juga bisa dipakai. Oke, seperti itu. Ya, jadi singkat sih untuk tree, untuk pertemuan kita di awal, kita ada 2 pertemuan untuk membahas tree. Nanti kita akan minggu depan kita akan coba untuk membahas bagaimana transformasi dari tree itu dari dari gambar ke teks, dari teks ke dari gambar ke list, dari list ke gambar. Kemudian saya akan juga coba gugah hati kalian bagaimana caranya sebuah tree bisa kalian jadiin bahan TA gitu, walaupun kalian masih muda gitu di semester 2, semester 4. Tapi juga kalian bisa pelajari ini lebih lanjut. Jadi tree bisa dibawa kemana sih? Kalau saya seriusin bisa bawa kemana sih gitu. Dan saya rasa dari sekian banyak materi yang ada di mata kuliah struktur data ini, kayaknya yang berdampak untuk TA itu kayaknya tree ini deh gitu. Soalnya yang nanti kita selanjutnya adalah kita punya searching sama sorting, kayaknya untuk kalian jadiin TA di sebuah kajian produk kayaknya belum, saya pribadi nggak tahu, mungkin saya kurang belajar, belum dapat sih gitu. Jadi yang TA-able cuma di tree. Jadi ini akan menarik, kita akan bahas ke depan. Oke, kayak gitu. Kira-kira ada pertanyaan untuk mata kuliahnya? Apakah ada yang kurang jelas? Apakah ada kecepatan? Sorry itu saya. Nanti rekamannya saya akan taruh di YouTube, kemudian saya linknya akan taruh di Alsa. Kayak gitu. Jadi misalkan ada yang tidak bisa hadir sekarang, berhalangan hadir, bisa nanti lihatnya di sana di YouTube. Oke, seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Siapa? Terima kasih, Erni. Oke, sepertinya itu saja untuk hari ini. Apabila tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sudah hadir. Apabila ada yang kurang, nanti bisa dijapin-japin aja, kita ngobrolnya di grup. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah datang secara online. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Saya izinkan to live. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Coba. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Silakan.